Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12 lengkapnya berbunyi begini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini adalah tema umum yang diberikan oleh PGI. Ya, kita ingat bahwa mulai Januari kemarin GKIN, Sinode GKIN juga sudah bergabung dengan organisasi PGI. Sebelumnya kita di bawah PII, Persekutuan Gereja-Gereja Injili Indonesia. Tapi Januari kemarin kita sudah bergabung dengan PGI, dan karena itu GKIN ada pada dua organisasi besar gereja di Indonesia, PGI dan PII. Dan PGI itu memberikan tema umum untuk seluruh gereja di bawah PGI, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Konteks dari ayat ini adalah cerita tentang orang-orang Majus. Cerita yang sudah terkenal. Orang-orang Majus karena tuntunan bintang itu, mereka datang mencari raja yang baru lahir. Mereka bertemu dengan Herodes, bertemu dengan imam-imam dan ahli Taurat yang memberitahu mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu terus mencari, menemukan, memberikan persembahan, mazmur dan kemenyan, dan mereka menyembahnya. Ya. Nah, pada waktu mereka pergi dan mencari raja yang baru lahir itu, ada sebuah pesan dari Herodes. Ayat 8. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Mereka berhasil menemukan bayi yang baru lahir itu, raja yang baru lahir itu. Dan yang terjadi selanjutnya seperti yang ayat 12 itu. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, pulanglah ke negeri mereka. Negeri mana? Mungkin Persia, ya, atau Babilonia atau Arabia. Dan beberapa penafsir mengatakan kalau mereka pulang ke negeri mereka seperti yang saya sebutkan tadi, maka besar kemungkinan mereka melewati wilayah yang namanya Bet Sahur dan Marsaba, atau bisa juga melalui wilayah Yeriko kembali ke negeri mereka. Nah, saya mau bahas ini dalam beberapa bagian. Pertama adalah mengapa para Majus itu pulang atau dipulangkan melalui jalan lain. Menurut ayat 12, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes. Jangan kembali kepada Herodes. Jadi itu berarti bahwa alasan dibalik mereka pulang atau dipulangkan melalui jalan lain itu adalah Herodes. Itu alasannya. Ya. Memangnya ada apa dengan Herodes? Ada rencana di hatinya yang begitu jahat untuk membunuh sang Kristus atau sang Mesias itu. Nah, tentang rencana jahat dari Herodes untuk membunuh Yesus itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin saja itu tidak disadari oleh para Majus. Jadi para Majus berpikir Herodes itu akan mau menyembah raja itu dengan tulus hati. Ya. Mereka tidak tahu bahwa Herodes ini adalah orang yang jahat. Mereka berpikir Herodes punya hati sama seperti mereka, yang mau mencari raja yang baru lahir itu dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Dan bahkan menurut John Gill ada kemungkinan mereka sudah bikin janji dengan Herodes. Karena waktu mereka mau cari, Herodes panggil mereka, kalau kalian ketemu, kembali informasikan, aku pun akan pergi menyembahnya. Jadi
ada kemungkinan mereka sudah deal dengan Herodes. Sepakat dengan Herodes, mereka akan kembali dan menginformasikan. Jadi mereka tidak tahu apa-apa, ada kejahatan besar di depan mereka. Ada rencana jahat besar di depan mereka. Tapi biarpun orang Majus tidak tahu, ya, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu, maka Tuhan memberikan mimpi kepada mereka sehingga menuntun mereka pulang dari jalan lain. Jameson, Fawcett, and Brown. Betapa terkejutnya mimpi itu bagi para Majus. Tepat saat mereka bersiap untuk menyampaikan berita gembira tentang apa yang telah mereka lihat kepada raja yang saleh. Raja saleh dalam pikiran mereka. Mereka berpikir rajanya saleh. Tapi Tuhan tahu tiran tua berdarah itu secara lebih baik daripada membiarkan dia melihat wajah mereka lagi. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa para Majus tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan melakukan intervensi. Ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan mungkin mereka sudah sadar. Sementara mereka pergi dan berjalan mencari raja yang baru lahir itu, mereka sudah curiga dengan Herodes. Ya. Dalam pulpit komentari dibilang mungkin mereka telah berkonsultasi dengan dia, dengan Tuhan. Seperti terlihat secara implisit dari arti kata Yunaninya. Mereka tidak bisa mempercayai Herodes. Kontras antara karakternya yang gelap atau jahat dan kesederhanaan yang indah dari keluarga kudus di Bethlehem memasuki pikiran mereka dan membangunkan kecurigaan mereka. Mereka takut pada rancangan-rancangan Herodes. Jadi mereka sudah curiga. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan diperingatkan di sini adalah krematisisthenes, yang artinya adalah memberi jawaban kepada mereka yang meminta nasihat. Jadi sangat mungkin bahwa mereka sudah tahu atau minimal curiga Herodes ini tidak beres. Nah, dalam kecurigaan seperti itu mereka lalu meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apakah kita akan kembali? Kami curiga dengan raja ini, sepertinya raja munafik. Dia bilang mau datang menyembah. Mungkin dia justru punya rencana jahat. Nah, dalam konsultasi atau bertanyanya mereka kepada Tuhan, Tuhan menjawab mereka lewat mimpi. Dan akhirnya mereka dituntun untuk pulang ke Neka melalui jalan lain. Yobit komentari lagi. Mereka mencari bimbingan dari Allah. Dia menyediakan untuk keamanan dari sang anak yang kudus. Dia memperingati mereka. Mereka berangkat atau pulang ke negaranya mereka sendiri. Mana yang benar dari dua tafsiran ini kita tidak tahu pasti. Tapi yang pasti Tuhan memang berintervensi di dalam perjalanan mereka. Sehingga mereka tidak kembali lagi bertemu dengan Herodes. Herodes memang seorang raja yang kejam. Dari data-data sejarah dan arkeologi dan juga patung-patung yang ditinggalkan, kita bisa tahu wajah Herodes ini. Kalau saudara lihat, ini adalah wajah Herodes. Dia dikenal sebagai Herodes yang agung. Di dalam Alkitab ada banyak Herodes. Ya, ada banyak Herodes, tapi paling atas itu semua Herodes di Alkitab ini adalah Herodes ini. Dari keturunan dia. Herodes yang agung, ya, dia orang yang sangat kejam. Saya sudah pernah bahas ini, ya, beberapa kali. Tadi malam dalam renungan yang diberikan juga sudah disinggung, tapi saya kembali lagi mau menjelaskan ini supaya kita bisa mengikuti pembahasan ini dengan baik, atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Herodes Agung itu seorang yang sangat kejam. Dia orang hebat, ya, dia orang hebat, tapi dia sangat-sangat kejam. John Rain bilang begini, siapa saja yang menentang kebijaksanaannya harus bersedia dibunuh secara kejam, sama seperti penguasa lalimnya. Dia tidak ragu-ragu membunuh keluarganya sekalipun. Henriksen bilang dia mencintai kekuasaan lebih daripada apapun. Karena itu kecurigaan yang terkecil bahwa seorang telah muncul dan mungkin ingin menyingkirkan dia dari tahtanya sering menyebabkan reaksi langsung dari dia. Dia harus mati. Jadi kalau Herodes sampai curiga ada yang mau rebut kekuasaannya, harus mati orang itu. Ya.
Barclay. Herodes ternyata mempunyai sikap dan sifat yang sangat keras. Dia adalah seorang yang selalu curiga. Makin tua kecurigaannya makin besar. Sehingga pada masa tuanya dia dianggap sebagai seorang yang suka membunuh. Jikalau dia mencurigai seseorang yang kira-kira akan menjadi lawannya serta membahayakan kedudukannya, maka orang tersebut akan segera dibunuhnya. Herodes adalah orang yang sangat terkenal karena jiwa dan semangat pembunuhnya. Herodes sering mengamuk seperti seekor binatang buas. Sampai beribu-ribu orang dimatikan sebelum dia naik tahta dan selama dia bertahta di Israel. Sebelum naik tahta, bunuh banyak orang. Setelah naik tahta, bunuh banyak orang. Begitulah kekejamannya Herodes yang agung ini. Nah, saya ingin kembali mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Saya mencatat beberapa orang yang terkenal, yang cukup menyolok, yang menjadi korban dari Herodes ini. Kita bisa lihat korban-korban Herodes ini. Pertama adalah dinasti Hasmonean. Ya, dinasti Hasmonean ini dari keluarga Makabeus. Ini adalah orang-orang keturunan Yohanes Hyrcanus, cucu Matatias yang adalah keturunan raja-raja Israel pada waktu itu. Herodes membunuh mereka supaya jangan terjadi pemberontakan. Dan tercatat 45 orang dari dinasti Hasmonean dibantai oleh Herodes pada waktu dia naik ke tahta. Matatias, ya, dinasti Hasmonean itu dinasti raja-raja Israel pada masa 400 tahun kegelapan. Ya, setelah selesai kitab Maliaki sebelum masuk itu ada dinasti Hasmonean ini. Dan mereka lah yang berhak atas tahta Israel. Herodes tidak. Karena Herodes bukan orang Israel. Herodes itu orang Edom. Orang Idumea. Bapaknya orang Edom. Mamanya itu orang Arab. Dari Nabatea. Yordania sekarang. Ya. Jadi bagaimana dia orang Edom. Bapak Edom, mama Arab bisa jadi raja atas Israel. Itu hanya masalah politik. Karena dia berhubungan dengan penguasa politik di Roma. Namanya Antonius atau Mark Antony. Sebagai balas jasa atas bapaknya. Jasa bapaknya yang membantu Mark Antony. Maka dia diangkat jadi raja. Jadi dia tidak berhak atas tahta Israel. Nah, yang berhak itu adalah dinasti Hasmonean. Waktu dia naik tahta, takut pemberontakan, habisi 45 orang dari dinasti Hasmonean. Dia bantah. Korban berikutnya yang cukup dikenal itu adalah Aristobulus. Nah, perlu diketahui bahwa demi mengamankan tahtanya, Herodes itu mengawini. Kan dia tadi tidak layak jadi penguasa. Supaya layak dia mencoba kawin dengan anak imam besar pada waktu itu yang namanya Mariamne. Mariamne seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, belakangan Mariamne ini meminta pada Herodes supaya adik kandungnya Mariamne namanya Aristobulus itu diangkat menjadi imam besar. Ya. Herodes tidak setuju. Tapi Mariamne langsung menghubungi penguasa Roma Antonius waktu itu supaya Aristobulus adiknya diangkat jadi imam besar. Maka Mark Antony atau Antonius dari Roma perintahkan pada Herodes angkat Aristobulus jadi imam besar. Dan begitu diangkat jadi imam besar, Herodes khawatir kalau masyarakat lebih suka kepada Aristobulus daripada dirinya sendiri. Nah, maka dia mulai merancang rencana jahat untuk melenyapkan Aristobulus. Dia mengajak Aristobulus, adik iparnya, mari berenang di kolam di Yeriko. Tapi rupanya dia sudah sewa orang di sana. Ya, sudah bayar orang di sana. Ketika hari hampir malam, Aristobulus sementara berenang, orang sewaan itu langsung menekan dia ke dalam kolam. Dan akhirnya Aristobulus menghembuskan napas terakhir. Jadi dia membunuh adik iparnya sendiri. Ini terjadi pada tahun 35 sebelum Masehi. Ini sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Nah, korban berikutnya itu adalah Mariamne, istrinya sendiri. Karena Mariamne tahu adiknya Aristobulus dibunuh oleh suaminya sendiri. Ya, maka dia menjadi marah kepada Herodes. Sejak hari itu Mariamne tidak lagi mau berbicara dengan Herodes. Bicara saja tidak.
Tidur dengan Herodes pun tidak lagi. Dan ini membuat Herodes naik pitam. Lalu entah dari mana muncul isu bahwa Mariamne akan membalas dendam atas kematiannya adiknya Aristobulus. Ini membuat Herodes waspada. Jangan-jangan dia akan dibunuh oleh istrinya sendiri. Sebelum dibunuh oleh istrinya sendiri, lebih baik saya membunuh istrinya. Lah, maka dia mulai merancang sedemikian rupa. Dia membuat sebuah drama tertentu sehingga bisa mempertemukan istrinya Mariamne dengan pamannya Herodes sendiri. Ya, pamannya Herodes sendiri namanya Yusuf. Nah, kepada Mariamne dia memberi surat bahwa Yusuf, seolah-olah dari Yusuf ingin bertemu di taman. Tapi kepada Yusuf dia bikin surat seolah-olah dari Mariamne bahwa Mariamne minta ketemu di taman. Begitu mereka bertemu, tangkap. Lalu dituduh berselingkuh atau berzina, dan karena itu keduanya dihukum mati. Mariamne istrinya dan pamannya sendiri dibunuh mati. Ya, Mariamne dibunuh mati pada tahun yang ke-29 sebelum Masehi. Saat itu Mariamne baru umur 25 tahun. Ya. Korban berikut itu adalah Dewan Sanhedrin. Dewan Sanhedrin ini adalah DPR-nya Yahudi. Ya, DPR-nya Yahudi. Ada pertikaian dalam ruang sidang. Kira-kira sidang DPR. Dan mereka menganggap bahwa Herodes telah bersalah karena hal tertentu. Mereka menegur Herodes. Lalu Herodes sakit hati. Herodes yang sakit hati karena ditegur Dewan Sanhedrin, dia menyusun sebuah strategi untuk membasmi seluruh Dewan Sanhedrin yang kira-kira 45 orang. Dan akhirnya dia membantai mereka semua. Lalu mengangkat Sanhedrin baru. Korban berikutnya adalah Alexandra. Alexandra ini ibu mertuanya. Mamanya Mariamne dan Aristobulus. Ya. Nah, mamanya ini kan merasa sakit hati karena dua anaknya dibunuh oleh Herodes. Mariamne dan Aristobulus. Maka dia mengajak saudara dari Mariamne, anaknya yang lain yang namanya Kostobar. Ya, namanya Kostobar. Jadi saudara dari Aristobulus dan Mariamne namanya Kostobar. Sekarang Kostobar ini diajak oleh mamanya Alexandra, mertuanya Herodes. Dengan kata lain, sekarang dua orang sepakat, mertua dan adik iparnya Herodes, sepakat untuk membalas dendam karena dua keluarga mereka sudah mati. Ya, dan dia bersurat, si Alexandra, mamanya Mariamne, itu mempunyai hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan istrinya Antonius di Roma, yaitu putri dari Mesir yang namanya Kleopatra yang terkenal itu. Ya, dia bersurat kepada Kleopatra untuk menyampaikan persoalan supaya mengadili Herodes karena pembunuhan terhadap Mariamne dan Aristobulus. Nah, tapi selain ada alasan dendam pribadi, rupanya Alexandra juga punya motif politik. Dia ingin ketika Herodes sudah diadili, dia akan naik menjadi pemimpin Israel, menjadi ratu Israel pada waktu itu. Dan ini didukung oleh anaknya Kostobar. Herodes rupanya tahu semua itu. Tangkap Alexandra, ibu mertuanya, tangkap Kostobar, adik iparnya, dengan tuduhan makar. Nah, dengan tuduhan makar ini akhirnya dia mengeksekusi ibu mertuanya Alexandra tahun 29 sebelum Masehi. Tapi sebelumnya dia sudah mengeksekusi adik iparnya sendiri Kostobar tahun setelah itu 29, 1 tahun kemudian baru Kostobar dibunuh pada tahun 28 sebelum Masehi. Korban selanjutnya itu adalah Aristobulus dan Alexander. Dan anehnya ini dua adalah anak kandung. Anak kandung dari Mariamne. Ya. Keduanya dikirim untuk bersekolah di Roma pada tahun 23
sebelum Masehi. 5 tahun kemudian mereka, yaitu tahun 18 sebelum Masehi, mereka berdua kembali dan mereka disambut oleh rakyat dengan sangat-sangat gembira. Bukan karena mereka adalah anak Herodes, tapi karena mereka adalah anak Mariamne, keturunan imam besar. Jadi Herodesnya tak dianggap. Mereka senang pada dua anak ini karena ini adalah anak dari Mariamne. Dan mereka disambut rakyat dan ini adalah keturunan Hasmonean yang layak duduk di atas tahta Israel ketimbang Herodes. Ya, mereka lalu menikah dan Aristobulus, anak dari Herodes ini, itu mempunyai anak 2. Yang pertama adalah Agripa I yang dibicarakan dalam Kisah Para Rasul. Dan yang kedua adalah Herodias yang nanti dirampas oleh Arkelaus atau Filipus itu yang Antipas. Herodes Antipas yang mengambil istrinya Filipus karena dia kawin dengan Filipus, ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Lalu akhirnya Herodes Antipas itu memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Itu anak dari Aristobulus. Nah, saat Herodes jadi tua, dia mendengar Aristobulus dan Alexander ini mulai mendapatkan hati rakyat. Muncul kekhawatiran dia, jangan-jangan orang Yahudi lebih suka pada anaknya sendiri daripada dirinya sendiri. Akibatnya adalah dia memutuskan membunuh mati 2 anaknya dengan tangannya sendiri dengan cara mencekik keduanya sampai mati. Itu terjadi tahun 7 sebelum Masehi. Jadi sangat berdekatan dengan saat kelahiran Yesus. Lalu korban berikutnya adalah sejumlah orang Farisi. Ini terjadi pada tahun 6 sebelum Masehi. Sejumlah orang Farisi mempublikasikan bahwa Mesias akan dilahirkan. Mungkin, sangat mungkin mereka sudah dengar kabar dari orang Majus. Karena ini tahun 6 sebelum Masehi, diperkirakan tahun kelahiran Yesus. Sekitar ini. Maka orang-orang Farisi ini mempublikasikan Mesias dilahirkan. Maka begitu Mesias dilahirkan, berakhirlah kekuasaan Herodes. Herodes marah, tangkap semua orang Farisi itu, bunuh mereka semua. Korban berikutnya adalah Antipater, anak Herodes dari istri yang lain, bukan dari Mariamne, karena dia punya istri cukup banyak. Ya, nah ini terjadi pada tahun 4 sebelum Masehi. Kelihatannya Yesus sudah lahir. Ya, pada tahun 4 sebelum Masehi, Herodes mulai sakit-sakitan, dia kena kanker usus dan juga busung air. Begitu dia sudah sakit-sakitan, dia rasa ajalnya sudah dekat. Lalu dia menulis surat wasiat untuk anaknya ini, yakni Antipater. Dia memberikan surat wasiat untuk menggantikan dia kalau dia mati. Masalahnya sebelum ini, Antipater ini bikin kesalahan, Herodes lagi penjara dia, di penjara bawah tanah. Tapi Herodes karena mau mati, bikin surat wasiat untuk Antipater yang sedang ada di penjara. Nah, Herodes begitu tahan sakit dan stres yang sangat berat, sehingga dia akhirnya mau bunuh diri. Begitu Herodes upaya bunuh diri, bunuh dirinya gagal. Tapi kabar sudah menyebar, Herodes mati karena bunuh diri. Begitu kabar sampai di penjara Antipater bahwa bapaknya sudah mati bunuh diri, dia merasa senang sekali bapaknya mati. Senang bapaknya mati, lalu dia minta kepada penjaga penjara untuk melepaskan dia. Rupanya Herodes tidak jadi mati. Maka kepala penjara ini entah bagaimana sampai kabar kepada Herodes bahwa anakmu Antipater yang mau dapat surat wasiat itu senang kamu mati, dan dia sewa mau bujuk supaya dikeluarkan dari penjara. Ini bikin Herodes yang hampir almarhum itu menjadi marah lagi. Begitu dia marah, dia suruh keluarkan Antipater dari penjara dan eksekusi mati dia. Hanya kurang 4 hari sebelum Herodes mati. Jadi ini hanya tokoh-tokoh yang menonjol yang dibunuh oleh Herodes. Selain itu ada ribuan orang.
Ya, ribuan orang. Di akhir hidupnya Herodes memberikan wasiat baru, membagi kerajaannya menjadi 3. Pertama untuk Archelaus, ya. Kedua untuk Antipas, dan ketiga untuk Filipus. Nah, pada hari yang sama Herodes tangkap sejumlah orang Yahudi yang terkenal, penjarakan mereka. Dan sakitnya mulai turun dan hampir tiba ajalnya. Herodes bikin pesan nota kepada adik kandungnya yang perempuan. Dia bilang, begitu saya mati, bunuh semua orang yang di penjara. Alasannya apa? Karena kalau saya mati, mereka pasti tertawa. Saya tidak mau waktu saya mati ada orang tertawa. Maka bunuh semua orang yang berpotensi tertawa waktu kematiannya. Ya, ini kurang ya dari beberapa hari saja setelah kematiannya. Ya, nah tapi saudara perempuannya tidak sekejam dia, jadi tidak berani melakukannya. Herodes akhirnya menghembuskan Nabas pada tahun 4 sebelum Masehi pada usia 70 tahun. Lalu dia dimakamkan di tempat yang dia bangun sendiri. Kalau saudara lihat tempat ini namanya Herodium. Itu adalah gunung yang dia pangkas bagian atasnya. Lalu dia gali ke dalam untuk bikin tempat persembunyian. Ini benteng persembunyiannya Herodes. Nah, dia mati dan dilakukan upacara pemakaman yang sangat megah. Yang dipimpin oleh putranya Archelaus. Dan kalau saudara pergi ke Israel sekarang, saudara bisa berkunjung ke tempat ini, ya. Sayangnya wisatawan atau travel yang bawa orang ke Israel tidak menjadikan ini menjadi satu tempat tujuan, ya. Tapi saya sendiri karena kepentingan sejarah, kepentingan untuk belajar, untuk pengetahuan Alkitab, maka menuntut supaya kita mesti pergi ke Herodium ini, tempat pemakamannya Raja Herodes. Jadi Herodes itu memang sangat kejam. Makanya di dalam renungan semalam itu, Kaisar Agustus di Roma pun sampai mengatakan lebih baik jadi babi Herodes daripada jadi anak Herodes. Kenapa? Karena Herodes demi mendapat orang Yahudi, hati orang Yahudi, dia tidak makan babi. Karena bagi orang Yahudi babi haram. Maka dia supaya dapat hati orang Yahudi tidak potong babi. Tapi anak-anaknya dia potong. Jadi kayaknya babi jauh lebih aman daripada anak-anak. Kalau sekarang kita, babi jauh lebih tidak aman. Terutama di Natal dan Tahun Baru. Biasanya menjelang Natal, babi-babi mulai cemas. Ya. Nah, tapi zamannya Herodes, babi aman. Anak-anaknya tidak aman. Jadi Herodes itu tipikalnya begitu dapat sedikit kecurigaan, lenyapkan. Sedikit ini bantai, sedikit ini matikan. Nah, dengan tipikal semacam ini, saudara bisa tahu kira-kira bagaimana rasanya Matius 2, 1-3. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Waktu dengar raja orang Yahudi, pasti telinganya Herodes langsung berdiri. Ya, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Sebenarnya bukan terkejut, terganggulah ia. Versi King James, he was troubled. Terganggulah ia. Dan all Jerusalem with him. Seluruh Yerusalem juga terganggu. Kenapa? Karena Yerusalem tahu ini kalau sudah ada isu raja baru lahir, pasti tragedi berdarah lagi akan terjadi. Seperti kebiasaannya Herodes. Nah, dengan model seperti ini, bayangkan kalau orang Majus sudah ketemu Yesus, lalu mereka bikin deal untuk kembali ketemu Herodes. Apa yang terjadi? Bayi Yesus pasti tidak selamat. Juru selamat pasti tidak selamat. Dan kita semua tidak selamat. Karena juru selamat sudah tidak ada. Karena itulah maka Tuhan mengatur. Memberi mimpi supaya mereka pulang ke negerinya lewat jalan lain.
supaya juru selamatnya selamat, lalu akhirnya kita semua itu jadi selamat. Faktanya setelah orang Majus pulang lewat jalan lain, di Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu orang Majus sudah pulang, ya, bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, dia sangat marah. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Bunuh semua anak di Bethlehem. Banyak orang mempersoalkan hal ini karena aneh. Kalau Herodes membunuh begitu banyak anak di Bethlehem, kok tidak ada laporan sejarah sama sekali tentang hal itu. Bahkan di dalam tulisannya Josephus Flavius, sejarawan Yahudi berkewarganegaraan Roma, kok tidak ada laporan. Flavius Josephus memberikan banyak catatan tentang hidup Herodes, tapi anehnya pembunuhan anak-anak Bethlehem tidak ada di dalam catatan sejarah Josephus. Ini membuat sejumlah orang meragukan cerita ini dan mengatakan bahwa adalah karangan Matius bahwa Herodes membunuh. Tapi tidak juga. Kenapa? Karena kota Bethlehem itu kota kecil. Kota mungil Bethlehem. Jadi Bethlehem itu kecil. Di dalam kota yang kecil, cari anak yang di bawah 2 tahun, kira-kira dapat berapa orang? Tidak terlalu banyak. Mungkin tidak sampai 100, sampai 50 pun tidak. Herodes bunuh semuanya. Kenapa Herodes bunuh umur 2 tahun? Karena dia sudah hitung-hitung. Tanya orang Majus, kalian lihat bintangnya kapan? 2 tahun lalu. Kalau begitu 2 tahun lalu sekarang kalian sampai, itu berarti bahwa anak itu kira-kira sekarang umur 2 tahun. Maka orang Majus tidak datang waktu Yesus lahir. Itu Yesus kira-kira sudah 2 tahun. Kalau gembala datang persis Yesus lahir. Orang Majus tidak. Makanya gembala ketemu Yesus di kandang. Tapi orang Majus ketemu Yesus di rumah. Bukan di kandang. Ya. Dari sisi bahasa Yunani, mereka melihat anak itu, bukan bayi itu. Anak itu anak yang bukan bayi. Bukan baby. Ya. Nah, maka dia sudah hitung 2 tahun. Ambil, mungkin Yesus baru 1 tahun. Tapi supaya aman, ambil 2 tahun, pukul rata ke bawah. Membunuh anak-anak dengan umur seperti itu di kota mungil Bethlehem mungkin tidak terlalu banyak. Kalau tidak terlalu banyak, maka tidak cukup menarik untuk masuk ke dalam buku sejarahnya Flavius Josephus. Ya. Nah, jadi mengapa orang-orang Majus itu harus dipulangkan melalui jalan lain? Supaya bayi Yesus selamat. Juru selamat itu selamat secara jasmani. Memang sang juru selamat datang untuk mati. Tapi dia tidak bisa mati sebelum saatnya mati. Sudah saatnya mati, Yesus justru pergi ke Yerusalem supaya dibunuh mati. Tapi sebelum mati ada orang mau bunuh dia, dia menghindar. Itu penting. Kalau belum saatnya mati, jangan mau mati. Usahakan supaya jangan mati. Tapi kalau sudah usaha juga tapi tidak bisa lolos, hanya ini jalannya. Semoga dilapangkan jalannya. Ya, hadapi kematian dengan berani. Kalau memang sudah tidak bisa menghindar. Tapi sepanjang masih menghindar, menghindarlah. Ya, ada orang yang tokonya terbakar. Dia lihat begitu sudah, dia masih bisa selamat kalau lari keluar. Tapi dia lihat semua barang sudah habis. Dan dia merasa tidak bisa hidup lagi kalau toko sudah ini. Maka dia memilih mati terbakar bersama dengan tokonya. Itu namanya mau mati sebelum saatnya mati. Dari sudut pandang manusia. Ya. Nah, juru selamat baru lahir, belum saatnya mati. Maka juru selamat harus selamat. Tapi dia masih bayi, belum bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan Allah Bapa di sorga mengatur sedemikian rupa orang Majus pulang lewat jalan lain. Supaya tidak bertemu dengan orang tua yang jahat itu. Ya, nah ini alasannya kenapa pulang lewat jalan lain. Kedua, bagaimana kisah selanjutnya tentang para Majus ini? Mereka pulang ke negeri mereka. Itu terakhir kali kitab suci bicara tentang mereka. 1 ayat setelah itu, setelah mereka berangkat selesai.
Selanjutnya kita tidak mendapati ada cerita lagi tentang orang Majus itu di dalam kitab apapun. Injil-injil tidak. Kisah para rasul, surat-surat, kitab-kitab nubuat, tidak ada berita sama sekali tentang orang Majus itu. Apa yang terjadi dengan mereka? John Gill bilang, apa yang terjadi dengan orang-orang ini setelah itu? Dan apakah mereka secara rohani diterangi ke dalam pengenalan akan Kristus dan diselamatkan? Laporan apa yang mereka buat tentang dia ketika mereka kembali ke negeri mereka sendiri? Dan keberhasilannya kami tidak memiliki catatan, baik dalam sejarah kudus maupun sekuler. Tidak ada berita apapun. Hilang lenyap begitu saja. Mereka muncul secara mendadak. Di dalam kitab suci cerita Yesus lahir. Hilang juga secara mendadak. Biarpun tidak ada catatan sejarah sama sekali. Tapi kita boleh yakin di dalam batin kita bahwa ketika para Majus ini kembali ke negeri mereka, mereka menjadi orang percaya, mereka akhirnya mati dalam iman dan percaya mereka kepada Kristus. Beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, kita sempat dikunjungi oleh Baltasar, salah seorang Majus dari India, ya. Dia datang di sini dan bercerita kepada kita setelah pulang kampung apa yang terjadi, dan dia mengatakan, bersaksi bahwa mereka pulang sebagai orang percaya dan mati sebagai orang percaya. Yang mau cari tahu Baltasar itu silakan cari di YouTube. Ya, itu ada di sana. Nah, apa dasar keyakinan bahwa mereka kembali sebagai orang percaya, mati sebagai orang percaya? Dasarnya adalah karena Allah yang bekerja di dalam mereka. Allah itu kerja waktu mereka masih di kampung halaman mereka, di negeri mereka. Allah bekerja dengan memberikan petunjuk mereka tentang bintang itu. Ya, mereka ini adalah ahli jampi. Dalam kitab Daniel 2 ayat 2, ahli jampi itu adalah orang-orang. Kalau ahli jampi sekarang ini kan dukun. Tapi ahli jampi pada waktu itu tidak hanya dukun. Ahli jampi itu bisa, mereka adalah ahli-ahli perbintangan, astrologers. Mereka yang melihat bintang-bintang. Dan minggu kemarin saya masih bicara di Surabaya, bintang Bethlehem, bintang apakah itu? Nah, kita harus bisa memahami bintang itu dari sudut pandang astrologi Babel atau Persia kuno. Mereka ahli perbintangan. Ya, sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan melihat bintang-bintang. Rasi-rasi bintang yang kita kenal, Taurus, Gemini, Scorpio. Sekarang itu sudah dipercaya zaman dulu. Dan mereka percaya bahwa nasib manusia itu ditentukan dengan peredaran bintang-bintang itu. Ya, waktu itu dalam sudut pandang astrologinya Babel atau Persia kuno, planet Jupiter itu sebagai the rule of the universe. Itu adalah penguasa alam semesta. Karena kalau saudara lihat juga dalam tata surya kita, Jupiter paling besar. Maka dia disebut sebagai penguasa alam semesta. Sementara planet Saturnus itu adalah suatu planet yang dianggap sebagai simbol dari orang Yahudi. Simbol dari orang Yahudi. Nah, satu hari, ini besar kemungkinan karena menurut data astronomi, ya, beda astronomi dengan astrologi. Astrologi itu ya seperti yang dikuasai oleh para Majus. Astronomi itu ilmu perbintangan, itu ilmu pengetahuan sungguh-sungguh. Menurut data astronomi itu kira-kira di tahun kelahiran Yesus antara tahun 7 tahun 6 sebelum Masehi adalah konjungsi planet. Dan konjungsi planet pada waktu itu terjadi adalah Jupiter dan Saturnus ada pada satu garis lurus. Nah, Jupiter begitu muncul bintang terang di langit dalam sudut pandang orang Majus. Bintang yang tiba-tiba bersinar itu tanda kelahiran. Maka begitu ada bintang menyala di langit, ada kelahiran. Tapi bintang yang menyala itu ada di atas konjungsi antara Jupiter dan Saturnus. Begitu dia muncul di Jupiter,
Jupiter itu adalah the rule of universe, penguasa alam semesta. Ada cahaya bintang. Itu berarti bahwa ada kelahiran. Tapi yang lahir ini adalah the rule of universe. Yang lahir ini pasti adalah penguasa alam semesta. Tapi di mana dia lahir? Ada Saturnus. Saturnus itu simbol orang Yahudi. Berarti penguasa alam semesta, raja alam semesta lahir. Lahirnya di mana? Itu bintang Saturnus, itu pasti orang Yahudi. Dia orang Yahudi, tapi karena orang Yahudi tersebar di mana-mana. Orang Yahudi bisa ada di Mesir, orang Yahudi bisa ada di Afrika. Ini raja Yahudi, tapi lahirnya di mana? Ternyata Jupiter dan Saturnus dalam konjungsi itu bertemu pada rasi bintang Pisces, yaitu bintang ikan-ikan yang dikenal sebagai rumahnya orang Yahudi. Kalau begitu, kesimpulannya ada yang baru lahir. Yang lahir itu adalah penguasa alam semesta. Dia orang Yahudi dan dia lahir di rumah orang Yahudi. Nah, berdasarkan penafsiran astrologi seperti itu, mereka berangkat cari. Pertanyaan kita, mengapa Allah menuntun mereka pakai bintang? Karena zaman itu orang pada menyembah bintang. Matahari, bulan, bintang disembah secara luas. Nah, Tuhan Allah pakai benda kafir yang disembah itu untuk membawa orang pada Kristus. Dengan kata lain, apa yang kalian sembah sebagai dewa, sebagai Tuhan, justru dipakai Tuhan Allah yang sungguh-sungguh untuk membawa orang kepada Kristus. Berarti Tuhan sebenarnya telah bekerja di antara para Majus sejak mereka masih ada di kampung halaman mereka. Tuhan mengatur mereka dalam perjalanan panjang, mungkin 1 tahun. Lalu Tuhanlah yang mengatur mereka supaya mereka dapat informasi. Mereka perlu informasi detail di mana Mesias dilahirkan, raja itu dilahirkan. Mereka tidak tahu. Supaya itu maka Tuhan Allah menuntun mereka supaya ketemu Herodes. Waktu ketemu Herodes, Herodes panggil ahli Taurat dan orang Farisi. Tanya mereka, lalu diberikan jawaban detail di Bethlehem, di tanah Yehuda. Sesuai nubuat Mika 5 ayat 1. Lalu orang itu mulai tahu, oh di Bethlehem. Maka mereka menuju ke Bethlehem. Nah, mereka menuju ke Bethlehem. Mengapa mereka perlu tanya Herodes? Karena bintang itu tidak selamanya menyertai mereka. Bintang itu pernah muncul dan menuntun mereka, tapi bintang itu hilang. Setelah itu karena bintang itu hilang, mereka tidak tahu kemana lagi. Maka mereka perlu bertanya sampai Herodes, sampai ahli Taurat. Lalu begitu tahu di Bethlehem, mereka jalan lagi. Jalan kemana? Tiba-tiba mereka lihat bintang itu muncul lagi di atas. Berarti Tuhan menuntun mereka lagi. Setelah Tuhan menuntun mereka, mereka ketemu dengan Yesus, Yusuf dan Maria. Berikan emas, kemenyan dan mur, sujud menyembah. Dari sini kita bisa lihat, ternyata Tuhan Allah sudah kerja banyak di antara mereka. Mulai dari kampung halaman sampai ketemu Yesus. Untuk apa Tuhan kerja seperti itu? Kalau akhirnya mereka pulang dan kembali jadi orang kafir. Apa rencana Allah hanya stop mulai dari kampung dan hanya sujud menyembah? Dan tidak berakhir dengan mereka jadi orang beriman? Itu mustahil. Kenapa? Karena dari sudut pandang firman Tuhan, kita diajar kalau Tuhan sudah memulai sesuatu, dia tidak bisa stop tengah jalan. Dia harus selesaikan sampai pada akhirnya. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara para Majus. Tidak bisa hanya berakhir di kandang Bethlehem lalu atau di rumah Bethlehem dan selesai kembali jadi orang kafir. Itu penghinaan kepada pekerjaan Allah mulai dari negeri mereka. Dari sudut pandang itu Allah pasti bekerja sampai selesai. Memang tidak ada catatan sejarah, tapi kita boleh yakin dari firman Tuhan. Mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Tapi mereka menjadi orang percaya. Menjadi orang beriman. Dan sangat mungkin mati dalam iman mereka. Pulpit Commentary. Kita tidak tahu lagi tentang mereka dengan pasti. Kita tidak bisa meragukan bahwa mereka adalah orang-orang kudus dari Allah. Perjalanan siarah mereka tidak sia-sia. Mereka membawa pulang pelajaran yang telah mereka pelajari. Dan akhirnya mati dalam iman kepada Dia yang telah mereka sembah.
kita bisa pasti tentang hal ini. Pastilah dia yang memulai suatu pekerjaan baik dalam hati mereka akan menyelesaikan atau menyempurnakannya. Karakter mereka indah secara menyolok. Iman yang sederhana, ketaatan tanpa keraguan, rasa hormat atau takut dan penuh kasih yang dalam. Kasih yang menunjukkan dirinya sendiri dalam persembahan-persembahan yang mahal. Hal-hal ini adalah kasih karunia. Kasih karunia yang bersinar dalam orang-orang non-Yahudi yang kepada mereka pertama-tama Sang Juru Selamat dinyatakan. Henry, namun aneh juga bahwa setelah itu kita tidak pernah mendengar apapun tentang mereka lagi. Atau bahwa mereka atau orang-orang sebangsa mereka mengikuti dia. Yang sudah mereka sembah dalam palungan di bait Allah. Namun bagaimanapun juga petunjuk yang mereka terima dari Allah dalam perjalanan pulang akan menjadi penegasan selanjutnya akan iman mereka kepada anak itu sebagai Tuhan yang berasal dari surga. Kalau mereka sungguh-sungguh telah beriman pada bayi Yesus yang mereka sembah, mengapa mereka tidak dituntun kembali kepada Herodes, kembali kepada ahli Taurat, kembali kepada para imam, dan kembali pada seluruh penduduk Yerusalem untuk bersaksi tentang itu? Kenapa tidak? Matthew Henry memberi jawaban yang bagus. Dia bilang, orang-orang Majus diperingatkan supaya mereka kembali. Jangan kembali kepada Herodes atau ke Yerusalem. Karena mereka ini tidak layak menerima laporan menyangkut diri Kristus. Mereka bisa menemuinya sendiri, tapi mereka sendiri tidak mau. Seharusnya mereka mau, ahli-ahli Taurat apalagi. Mereka tahu persis. Seharusnya mereka mencari tahu. Kalau sudah dapat informasi dari para Majus. Tapi mereka tidak pernah mau pergi mencari. Maka tidak layak kesaksian itu diberikan pada mereka. Orang-orang Majus ini lebih layak kembali ke negeri mereka, bersaksi di sana, daripada bersaksi kembali kepada orang-orang Yerusalem yang tidak peduli dengan kelahiran bayi Yesus. Henry, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain untuk menyampaikan berita itu kepada orang-orang sebangsa mereka. Ya, para Majus pulang melalui jalan yang lain. Tapi yang pasti, sekalipun pulang di jalan yang lain, tapi jalan itu jalan yang benar. Apalagi mereka sudah bertemu dengan Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu terakhir, dengan pulangnya mereka melalui jalan lain, pelajaran rohani apakah yang kita bisa tarik dari sini? Saya berikan dua. Pertama, dari kisah ini kita dapat pelajaran Tuhan tahu melindungi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tahu melindungi. Saya sudah jelaskan tadi betapa Herodes adalah seorang yang sangat kejam. Seandainya orang Majus kembali dan menemui Herodes, pasti malapetaka besar akan terjadi. Bukan hanya di Bethlehem, tapi itu seluruh dunia. Karena kita kehilangan juru selamat. Tapi dengan cara memulangkan orang Majus itu, Allah telah melindungi orang-orang yang dikasihinya. Dia melindungi sang juru selamat, anaknya yang dikasihi, sekaligus melindungi orang-orang Majus itu. Albert Barnes bilang, dan dari sini kita belajar Tuhan akan menjaga mereka yang Dia kasihi. Untuk para Majus, mereka bukan hanya diselamatkan dari bahaya Herodes bunuh mereka, karena Herodes bisa bunuh mereka. Tapi mereka diselamatkan dari sesuatu yang lebih fatal dari itu. Yaitu, kan ini, coba lihat. Orang Majus pergi cari Yesus dan sembah. Herodes pesan, kalau sudah ketemu kembali. Kalau kembali aku mau pergi menyembah Dia. Kalau sampai mereka kembali dan beritahu mereka, lalu Herodes pergi bunuh Yesus, maka orang Majus punya andil dalam pembunuhan Yesus. Secara tidak langsung. Nah, dengan mereka dipulangkan dari jalan lain, Allah bukan hanya menyelamatkan nyawa mereka, tapi menyelamatkan mereka dari keadaan di mana mereka punya andil, walaupun tidak sengaja, di dalam pembunuhan Yesus. Ini menurut saya keselamatan yang jauh lebih hebat daripada sekedar nyawa mereka diselamatkan dari pembunuhan Herodes. Joseph Benson,
Demikianlah pemeliharaan Tuhan yang menjaga orang-orang non-Yahudi yang saleh ini. Juga atas Yesus dan orang tuanya, dan tidak akan membiarkan kesederhanaan dan kejujuran mereka disalahgunakan dan dijadikan mangsa oleh rencana licik Herodes. Karena mereka akan mengalami kesedihan dan kekalutan yang sangat dalam seandainya mereka dijadikan alat untuk menyerang Anak Kudus itu. Tapi Tuhan melepaskan mereka dan membimbing jalan mereka. Karena sementara Herodes menunggu kepulangan mereka, mereka mendapatkan kesempatan untuk keluar dari jangkauannya sebelum nafsunya bangkit yang mungkin berakibat fatal bagi mereka. Senada dengan itu, Mikopul, demikianlah Tuhan menghormati orang-orang bijak ini yang hatinya condong ke arahnya dan Kristus, dengan memperingatkan mereka untuk menjaga mereka dari kesalahan apapun atau menjadi alat bantu apapun untuk tragedi berdarah itu. Mereka diselamatkan. Pertama, bayi Yesus diselamatkan. Kedua, orang Majus diselamatkan, nyawa mereka. Tapi kedua adalah diselamatkan dari Sikon, di mana mereka punya andil dalam pembunuhan Yesus oleh Herodes. Ya, Tuhan Allah adalah Dia yang tahu menyelamatkan, melindungi orang-orang yang dikasihinya. Bukankah Daniel dimasukkan ke dalam 2 singa? Tapi apa yang terjadi? Daniel 6. Allahku telah mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Maka ditariklah Daniel dari gua itu. Tidak terdapat luka apa-apa padanya. Kalau Tuhan melindungi, mulut singa pun dikatupkan. Bukankah Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam api? Apa yang terjadi? Daniel 3:27. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kalau Tuhan melindungi, masuk dapur api pun tidak apa-apa. Bukankah para rasul di penjara? Tapi apa yang terjadi? Kisah 5. Pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara, membawa mereka keluar. Dan masih ada banyak kesaksian orang-orang percaya dilindungi oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan dikejar oleh orang-orang tidak percaya, mau dibunuh. Dia sudah bersusah payah dalam keadaan yang sudah babak belur. Dia lari ke hutan, dikejar oleh orang-orang satu kampung. Ya, dia lihat sebuah gua dan dia masuk ke dalam gua, sembunyi di gua. Tapi seharusnya terlalu mudah untuk orang-orang menemukan dia di gua itu. Tapi begitu rombongan itu mau masuk, periksa gua. Pemimpin pasukannya bilang, tidak usah, dia pasti tidak ada di dalam. Kenapa? Karena rupanya setelah hamba Tuhan itu masuk, tiba-tiba seekor laba-laba datang. Lalu tiba-tiba dia buat jaring di sana, lalu tutup. Lalu pemimpin orang-orang itu berkata, tidak mungkin dia di dalam. Kenapa? Lihat tuh, sarang laba-laba. Kalau dia masuk, sarang laba-laba itu pasti hancur semua. Bahwa sarang laba-laba utuh, itu pasti dia tidak di dalam. Yang mereka tidak tahu adalah laba-laba baru bikin sarang setelah hamba Tuhan itu masuk. Kalau Tuhan mau melindungi, tidak ada hal yang terlalu sukar. Memang ada kalanya dalam kedaulatannya, Tuhan mengizinkan kita mengalami musibah, mengalami bahaya. Itu pasti ada rencana di balik itu. Pasti ada rencana. Tapi kalau dia tidak menghendaki itu, sehelai rambut kepalamu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Saya pernah bilang, sehelai rambut kepala saja tidak akan jatuh, apalagi kepala. Ya kan? Kalau sehelai rambut tidak jatuh, kepala juga tidak mungkin jatuh. Kalau sampai kepala jatuh, memang Tuhan menghendaki itu. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak ada. Ya. Jadi Natal memberitahu kita, Allah itu pelindung umatnya. Kalau memang Allah itu pelindung bagi kita, kita harus belajar berlindung kepada Allah. Mazmur 37. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Dia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Tadi saya katakan bahwa tema ini diberikan oleh PGI. Dan dalam surat edarannya PGI itu ada penjelasan cukup banyak tentang ayat ini. Tapi kalimat pendeknya diringkas oleh Ketua Sinode GKIN. Lalu di-share kepada kami. Saya mau baca yang diringkaskan oleh Pak Ketua Sinode.
dari PGI. Ya. Gambaran perjalanan orang-orang Majus ini juga menjadi gambaran perjalanan umat Allah untuk selalu mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah. Sekalipun tantangan dan kesulitan hidup serta pergumulan harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai, menolong, menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Oleh karena itu, kita harus selalu dengar-dengaran suara Tuhan dan taat kepada jalan-jalannya. Tuhan tahu melindungi umatnya. Kedua, terakhir, Tuhan sanggup menggagalkan rencana orang fasik. Tuhan sanggup menggagalkan rencana orang fasik. Herodes orang fasik. Herodes orang jahat. Dan dia tidak pernah gagal di dalam pembunuhan yang dia lakukan. Dan sekarang dia merencanakan pembunuhan orang penting seperti Yesus. Harusnya berhasil. Tidak sukar untuk membunuh bayi Yesus. Tapi sesuatu terjadi. Mereka dituntun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Itu membuat hancur sudah semua rencana Herodes. Ya. Nah, dalam kemarahan dan kekalutan dia suruh bunuh semua anak di Bethlehem, seperti kata Matius 2, 13, 15. Bangun, ambillah. Dia mau bunuh, tapi yang terjadi adalah sebelum dia bunuh anak-anak di Bethlehem, Tuhan sudah kerja lebih dulu. Matius 2, 13, 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana. Sebelum Herodes sampai, lari ke Mesir. Ingat, Tuhan Allah yang perintah Yusuf lari. Jadi kalau menghadapi bahaya dan lari, itu Alkitabiah, sesuai perintah Tuhan. Ya, jadi jangan bilang menghadapi bahaya terus mundur, menyingkir, itu namanya tidak beriman. Tidak. Itu namanya beriman bodoh. Sudah tahu bahaya, maju terus. Itu bukan beriman. Itu mencobai Tuhan Allah. Makanya Tuhan Yesus dibawa ke bumbuan Bait Allah, suruh iblis terjun turun di sana, sebab ada tertulis, Dia akan menatang engkau. Mazmur 91. Memang Mazmur 91 bilang kalau ada bahaya Tuhan jaga. Tapi dengan naik ke bumbuan Bait Allah dan loncat turun, itu namanya bukan menemui bahaya, itu namanya cari bahaya sendiri. Cari bahaya sendiri, itu bukan beriman. Itu mencobai Tuhan Allah. Makanya Yesus bilang, sebab ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kan begitu. Ya, karena itulah, ada bahaya Herodes, Allah kasih, larikan ke Mesir. Ya, sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hari ini kalau saudara ke Mesir, saudara akan menemui sebuah gereja yang dipercaya sebagai rumah tempat tinggal dari keluarga kudus ini. Tapi saudara lihat, sangat mudah bagi Herodes. Begitu orang Majus kembali, dia pergi, selesai Yesus. Tapi ternyata orang Majus pergi pulang lewat jalan lain. Maka dia rencanakan pembunuhan habis semua anak Bethlehem. Tapi sebelum itu terjadi, Yusuf sudah disuruh ke Mesir. Maka di sini kita lagi-lagi melihat rencana Herodes gagal. Rencana orang fasik gagal. Semua itu berikan pelajaran bagi kita. Tuhan sanggup menggagalkan rencana orang fasik. Albert Barnes. Dan dari sini kita belajar, dia tahu bagaimana menggagalkan tujuan orang fasik dan melepaskan miliknya dari tangan orang-orang yang akan menghancurkan mereka. 1000 kali orang fasik merancangkan kejahatan, tapi jika Tuhan tidak menghendakinya, tidak ada satu rencana jahat bisa dilaksanakan. Di dalam sejarah, kan ingat ya, setelah Salomo mati, Israel kan pecah bagi dua. Satu kerajaan tetap Israel, satu kerajaan Yehuda. Jadi dua kerajaan sudah. Nah, setelah pisah, kerajaan Yehuda dan Israel, mereka sudah menjadi sistem pemerintahan sendiri dan kadang-kadang perang, kadang-kadang bermusuhan. Maka satu hari Israel mau serang Yehuda, tapi dia bonceng dengan Aram. Maka sekarang Raja Aram dan Raja Israel sepakat menyerang Yehuda. Waktu itu yang memimpin di Yehuda itu Raja Ahaz. Begitu dua kerajaan Aram versus Israel
sudah punya rencana jahat menghancurkan Yehuda. Tuhan berfirman kepada Ahaz lewat Yesaya. Bilang apa? Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut. Dan jangan hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap itu. Siapa puntung kayu api? Aram dengan Israel. Lu boleh hebat, Tuhan anggap lu hanya puntung saja. Jangan takut dengan puntung itu. Waktu saya baca ini saya terhibur. Ya, bahwa seringkali atau ada banyak puntung kayu api yang siap menghancurkan kita. Ya, tapi jangan takut, jangan kecut. Yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram, itu bangsa Raja Aram, dan anak Remalia. Anak Remalia ini adalah Raja Israel. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu. Perhatikan, ada rancangan jahat. Tapi Tuhan bilang, tenang, jangan kecut. Mereka merancang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda, menakut-nakuti mereka, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tebal sebagai raja di tengah-tengahnya. Rencana jahat terjadi. Tapi Tuhan bilang apa ayat 7? Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Bahkan sebaliknya akan terjadi hal buruk bagi dua puntung kayu api itu. Apa? Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram. Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim. Dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Percaya. Tapi kan Ahaz ini kan ragu. Ini Yesaya pasal 7. Dia ragu. Lalu ragu. Yesaya bilang, kalau begitu kamu minta tanda. Minta tanda pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan melindungi kamu. Tapi Ahaz tidak berani minta tanda. Kalau memang kamu tidak minta tanda, Tuhan bilang, aku sendiri yang akan memberi tanda padamu. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak dan akan diberi nama Immanuel. Allah menyertai engkau, menyertai kita, menyertai Ahaz. Maka nubuat Yesaya 7 ayat 14 yang kita sering kutip waktu Natal. Itu konteksnya karena Aram, Israel, Efraim mau serang Yehuda. Tuhan berikan jaminan. Ada seorang perempuan muda. Kalau begitu memang harus ada seorang perempuan muda yang melahirkan seorang anak. Di zaman Yesaya. Kita sekarang menarik nubuat itu sampai pada Yesus zaman Natal. Tapi tidak bisa hanya ini. Harus ada. Kalau memang itu nubuat terlalu panjang sampai Natal. Lalu apa manfaatnya nubuat itu bagi Raja Ahaz? Tidak bisa. Harus ada seorang perempuan muda yang melahirkan seorang bayi di zaman Yesaya. Kalau memang demikian, berarti bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, kenapa para penulis menghubungkan Yesaya 7:14 dengan Yesus? Kalau begitu kesimpulannya apa? Yesaya 7 ayat 14 itu punya penggenapan ganda. Nubuat-nubuat bisa digenapi secara ganda. Penggenapan satu, penggenapan kedua. Maka Yesaya 7 ayat 14. Seorang almah, bahasa Ibraninya, perempuan muda. Di situ almah itu hanya perempuan muda, belum tentu perawan. Karena perempuan muda bisa perawan, bisa tidak perawan. Tapi dalam bahasa Yunani ketika perjanjian baru mengutip sesungguhnya seorang perempuan muda, itu kata Yunani adalah parthenos. Dan parthenos tidak bisa tidak perawan, harus perawan. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nubuat Yesaya 7:14 dua kali digenapi. Penggenapan pertama itu ada seorang laki-laki, anak laki-laki lahir dari seorang perempuan muda tapi tidak perawan. Hanya muda saja. Tapi penggenapan kedua lebih dahsyat dari itu, yaitu seorang perempuan muda perawan. Betul-betul melahirkan seorang anak laki-laki. Itu Yesus. Maka Tuhan berikan tanda itu. Kelahiran seorang anak itu menjadi tanda bahwa rencana jahat dari semua musuh tidak bisa berhasil. Akan digagalkan. Karena Immanuel. Allah menyertai kita. Natal beri pesan pada kita. Tuhan bukan hanya melindungi orang-orang dikasihi. Tapi dia menggagalkan orang-orang fasik. Karena dia Allah Immanuel. Ayub 5, 12, 13. Dia menggagalkan rencana orang cerdik. Sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Dia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikan sendiri. Sehingga rancangan orang berbelit-belit digagalkan. Karena itu, sekali lagi.
Berlindunglah padanya. Jangan takut terhadap semua kejahatan atau rancangan kejahatan sepanjang Allah menyertai kita. Ya. Yesaya 8. Ketahuilah hai bangsa-bangsa, terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah, terkejutlah, berikat pingganglah, terkejutlah. Buatlah rancangan, tapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tidak akan terlaksana juga. Sebab Immanuel, Allah menyertai kita. Natal itu adalah Immanuel. Makanya ketika anak itu dilahirkan, dia bilang namanya, dia diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, pertama, ya, dia pasti melindungi kita. Kalau Allah menyertai kita, dia sanggup menggagalkan rancangan orang fasik. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Amin.